Propaganda politik ala buzzer jadi tema pembicaraan maraton. Tentara digital di dunia maya dibedah dari berbagai arah, dikupas tuntas, aktor-aktornya dikuliti, termasuk berhasil mengorek pengakuan koordinator buzzer. Namun, tahukah Anda, propaganda politik menggunakan buzzer itu dipelopori oleh gerakan nasionalis sosialisme Nazi. Adolf Hitler, sang tokoh utama, pemuja propaganda. Sukses Hitler memimpin Jerman ketika Perang Dunia II memang ditopang oleh mesin propaganda untuk memuluskan pemerintahan totaliter, termasuk pakai buzzer. Jangan bayangkan buzzer Nazi berseliweran di media sosial. Tidak, ketika itu buzzer bekerja sangat tradisional, menggalang propaganda dari mulut ke mulut dan dari pertemuan ke pertemuan, juga melalui siaran TV dan radio yang telah dikontrol. Yang mengejutkan, selebritas sudah dimanfaatkan sebagai influencer dan aktor propaganda, termasuk berakting di layar bioskop. Bukan cuma oleh Hitler, tapi juga dilakukan oleh sekelompok tentara Amerika berdarah Yahudi. Mereka amat membenci pemimpin Nazi tersebut. Nazi dan sekelompok tentara Amerika berdarah Yahudi itulah yang jadi pionir propaganda buzzer di kancah politik. Bila dilacak lebih jauh lagi, mereka terinspirasi dari buku karangan filsuf dan jenderal perang Cina, Sun Tzu, di dalam karya legendarisnya The Art of War. Kisah rivalitas Nazi versus tentara Amerika berdarah Yahudi dituturkan secara epik di dalam film karya sutradara Quentin Tarantino. Di balik sukses propaganda ala Nazi, ada figur sentral yang mengatur semuanya. Dia adalah Goebbels, tokoh terpenting kedua setelah Hitler. Goebbels lah yang merancang agenda propaganda Nazi. Kepiawaiannya bahkan diakui dunia. Teori-teori propaganda ala Goebbels dirujuk hingga kini. Teknik jitu hasil racikan Goebbels diberi nama Argentum ad Nauseam, atau dikenal juga sebagai teknik big lie, kebohongan besar, menyebarluaskan berita bohong sebanyak mungkin dan sesering mungkin, hingga sebuah kebohongan dianggap sebagai kebenaran. Caranya amat sederhana, namun mematikan. Salah satu ide jenius Goebbels dalam melancarkan propaganda adalah subsidi untuk radio. Harganya dibuat murah agar rakyat Jerman dan Austria dapat dijangkau oleh informasi. Isi siarannya tentang glorifikasi Nazi dan Hitler. Propaganda semu, namun berhasil membuat Hitler tampak hebat di mata kawan dan musuh-musuhnya. Mesin propaganda jadi ujung tombak penaklukan. Jika gagal, pilihan berikutnya militer dikerahkan. Sementara itu, kisah panjang propaganda buzzer bagi gerakan Zionisme Yahudi dimulai jauh sebelum Perang Dunia I bergulir. Propaganda Zionisme dipelopori oleh Theodor Herzl. Pendiri Zionisme ini terpicu peristiwa politik yang melibatkan Alfred Dreyfus, tokoh Yahudi yang dihukum oleh Prancis. Klan Dreyfus adalah Yahudi terakhir yang tersisa di Prancis. Mereka diburu oleh Hitler ketika negara itu jatuh ke tangan Nazi pada Perang Dunia II. Herzl sangat aktif melakukan propaganda membangkitkan sentimen agar Yahudi berhimpun di dalam satu negara. Herzl juga yang membangun gerakan bawah tanah, melakukan buzzing di forum-forum Yahudi Eropa. Jalan panjang propaganda Zionisme membuahkan hasil. Inggris merestui Yahudi masuk Palestina melalui pernyataan resmi Menlu Inggris.
Arthur James Balfour. Deklarasi Balfour adalah bibit konflik paling abadi dalam sejarah modern, ditenun melalui propaganda pakai buzzer. Mesin propaganda seperti itulah yang tengah didengungkan buzzer politik di Indonesia. Realitas amburadul dipoles mesin propaganda buzzer dan influencer, dibuat seolah sesuai rencana. Orang yang tidak kompeten di make up tampak hebat. Rakyat dicekoki realitas semu, persis seperti fatwa Goebbels, mengulang-ulang kebohongan hingga dianggap sebagai kebenaran. Sederhana, namun sangat menyesatkan.